pada Ustadz Mejar. Waktu kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Insya Allah terdengar Alhamdulillah, jelas terdengar. Ustaz. Baik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami ayatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Suhardin yang telah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Sulaiman Jazuli, Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, beserta jajaran yang ikut hadir pada kesempatan acara malam hari ini. Dan juga yang saya hormati tentunya panitia pelaksana, serta Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Kota Bogor, ya, baik itu dari pimpinan cabang, pimpinan daerah atau PDM, pimpinan cabang atau PCM, pimpinan ranting atau PRM, kemudian juga segenap ortom, segenap pengurus AUM atau pimpinan AUM yang ada di lingkungan Muhammadiyah serta keluarga besar Muhammadiyah secara keseluruhan, dan juga para peserta tentunya, peserta lomba literasi digital tentang kemerdekaan yang digagas oleh Majelis Tablik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bogor. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa sampai pada detik ini. Dari semua nikmat itu tentunya yang paling utama yang wajib kita syukuri adalah nikmat mendapatkan hidayah iman dan Islam yang memberikan garansi kepada kita keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2025 genap berusia 80 tahun. Tentu saja kemerdekaan bagi kita memiliki makna dan arti yang sangat mendalam. Secara khusus tentunya bagi kita kaum muslimin ataupun umat Islam yang menjadi mayoritas ataupun dominan secara kuantitatif ya di negeri ini, bahkan juga menjadi umat Islam dengan jumlah terbanyak ya, dalam konteks global. Ya, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi kita tentu memiliki makna dan arti yang sangat mendalam. Yang pertama tentunya kemerdekaan adalah nikmat. Ya. Kemerdekaan adalah nikmat dan anugerah yang besar yang wajib disyukuri dengan pembuktian melalui pengkhidmatan dan kerja nyata yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Artinya memaknai kemerdekaan ini bukan hanya sekedar tadi dengan merayakannya secara seremonial ataupun secara yang sifatnya adalah euforia, tetapi lebih jauh dari itu adalah kemerdekaan bermakna bahwa kita akan dimintai pertanyaan gitu ya, ataupun pertanggungjawaban apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Apa yang sudah kita kontribusikan dalam bentuk kerja-kerja nyata
yang bermanfaat dan bermaslahat bagi keumatan dan kebangsaan bahkan kemanusiaan. Ini tentunya pertanyaan mendasar yang harus kita jawab ya sebagai mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa kemerdekaan yang usianya sudah mencapai 80 tahun. Kemudian yang kedua tentunya merdeka juga merupakan sebagai bentuk kemuliaan ya, kemuliaan atau al-aizzah atau juga kehormatan karomah bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan, dijaga, dikawal dan dirawat dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam konteks ini tentu saja kita sebagai manusia Indonesia ya perlu mengingat bahwa ya kemerdekaan ini didapat diraih ya, dihasilkan bukan dengan berdiam atau berdiam diri, bukan didapat dengan bersantai, tetapi ya dengan pengorbanan, ya tenaga, pikiran, bahkan darah yang ditumpahkan dan nyawa yang dikorbankan adalah sebagai bukti bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan bentuk dari perjuangan ataupun hasil dari perjuangan para pendiri ya, para pejuang ya yang membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin mendapatkan kemuliaan melalui kemerdekaan ini. Maka kemuliaan dan kehormatan ini harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dan juga kita kawal dalam konteks keumatan, kebangsaan, bahkan kemanusiaan secara global. Kemudian, merdeka juga berarti adalah amanah, sekaligus juga tanggung jawab. Al-amanah wal mas'uliyah. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan, sekaligus juga merupakan tanggung jawab, ya, mas'uliyah. Dalam konteks ini, tentunya tanggung jawab bagi para pemimpin maupun para pejabat dan juga semua rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita maknai kemerdekaan dengan makna yang benar. Jangan sampai kita hanya terjebak pada hal yang sifatnya seremonial belaka, namun kemudian kehilangan maknanya dalam arti yang sebenarnya, baik itu bagi kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai umat Rasulullah, maupun sebagai bagian dari umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dalam konteks ini, tentu saja kita sebagai umat Islam yang menjadi bangsa, warga dan bangsa negara yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, memaknai kemerdekaan ini ya adalah merupakan bentuk dari refleksi kita terhadap nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka mau kita isi dengan apa? Nah, maka saya sangat mengapresiasi sekali adanya lomba menulis literasi digital ini. Mengapa? Karena membangun peradaban Indonesia ini salah satu jalannya adalah melalui literasi. Seorang penulis dan sastrawan berkebangsaan Amerika, ya, Ray Bradbury, yang hidup sekitar tahun 1920 sampai dengan 2012 mengatakan bahwa tidak perlu membakar buku untuk menghancurkan sebuah peradaban, tapi buatlah masyarakatnya berhenti membaca. Jadi membangun sebuah peradaban sangat relate dengan membangun kecerdasan, ya, baik itu dalam konteks ini adalah menulis maupun membaca, ya. Dengan bahasa lain atau dengan kata lain adalah melalui literasi, ya. Apalagi sekarang literasi yang dikembangkan tentunya ada literasi digital yang semuanya menggunakan teknologi yang berkembang begitu sangat maju. Nah, dalam konteks menulis dan membaca ini tentu kita akan teringat dengan banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan kita agar jangan sampai kita lupa dan berhenti untuk menulis dan membaca. Membaca misalnya masuk dalam poin penting, ya, 5 ayat dari wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks membaca, baik itu membaca teks maupun membaca situasi, membaca perkembangan maupun juga membaca masa depan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang pada ayat ini diawali dengan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dalam kaitan ini kita tidak boleh berhenti untuk membaca,
Bahkan ya membaca dalam kaitan ini tentunya yang paling pertama adalah membaca ayat-ayat suci. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Kita yakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ya itu merupakan kebutuhan kita sebagai pedoman dan kompas yang akan mengarahkan kemana hidup kita akan kita tuju. Karena itu Allah menegaskan bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah bersifat absolut. Ya. Hudal linnas ya sebagai petunjuk bagi manusia atau hudal lil muttaqin ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah pentingnya kita untuk terus-menerus membaca dalam konteks membaca dalam artian membaca secara normatif maupun membaca secara kritis yang apa yang ada dalam teks baik itu dalam kitab Al-Qur'an, hadis maupun literatur turos ataupun juga buku-buku ataupun referensi yang penting untuk kita baca dan kita ketahui. Dalam kaitan ini juga menulis misalnya kita temukan dalam Quran surat Nun ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya huruf Nun kemudian demi pena wal qalami wa ma yasturun dan apa yang mereka telah tulis atau mereka yang tulis. Jadi membaca menulis ya sangat disebut ya dalam Al-Qur'an sebagai sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang pada akhirnya adalah sebagai cara kita untuk membangun peradaban. Maka dalam konteks ini kita jangan sampai habis waktu kita hanya dengan menggunakan handphone kita untuk media sosial ataupun misalnya hanya sekedar untuk bermain atau dan lain sebagainya, tetapi mari kita gunakan dalam konteks untuk membangun peradaban melalui literasi, menulis dan membaca. Nah, meski kita berada di era digital, menulis dan membaca buku tetap mengisi tempat yang tidak tergantikan. Buku adalah warisan karya kemanusiaan yang sangat berharga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah mencatat para negarawan dan para politisi generasi proklamasi Indonesia adalah orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan dan sangat akrab dengan dunia literasi. Membaca dan menulis buku, ya, buah pikiran mereka begitu bernas, luas, mendalam, dan bahkan melampaui zamannya. Nah, tentu saja kita sudah mengenal tokoh-tokoh para politisi dan negarawan di era awal generasi proklamasi Indonesia ini yang mungkin nanti kita bisa baca dalam buku-buku sejarah. Nah, oleh karena itu ya sebagai ikhtiar kita untuk membangun peradaban ini, maka dalam konteks ini Muhammadiyah menawarkan ya untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berkeadaban, yaitu salah satunya adalah melalui tawaran risalah Islam berkemajuan. Ya. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan. Apabila dipahami dan diamalkan dengan benar, Islam akan melahirkan umat yang unggul dan berperadaban maju. Ya. Maka Islam sebagai pokok, ya, sebagai fundamental, ya, dari segala hal yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai kemudian dalam satu riwayat hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amri al-Islam, bahwa pokok dari segala urusan dalam kehidupan ini adalah agama Islam. Dalam menjalankan misi untuk mencapai cita-cita kejayaan yang mulia tersebut, Muhammadiyah merumuskan karakteristik Islam berkemajuan. Atau dalam bahasa Arabnya, Al-Islam At-Taqaddumi. Ya, apa karakteristik daripada Islam berkemajuan? Yang pertama adalah, yaitu Islam yang berlandaskan tauhid. Atau dalam bahasa Arabnya, Al-Mabni ala Tauhid. Jadi tauhid adalah merupakan landasan kita dalam melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia maupun dalam hal urusan agama. Nah, tauhid inilah yang kemudian menjadikan aktivitas kita bernilai. Aktivitas kita akan bermakna, aktivitas kita akan mendapatkan poin ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini, aktivitas apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan ya, maka dasarnya itu adalah karena kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhidullahi subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ya, Islam yang mengajarkan kita untuk terus-menerus bersumber dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Ya, dalam arti Al-Quran dan Sunnah ini adalah merupakan sumber rujukan kita dalam mengatasi berbagai macam problematika kehidupan dan juga kita menemukan solusinya. Nah, tentu saja untuk bisa sampai kepada solusi yang Allah SWT tawarkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW contohkan dalam hadis ataupun sunnahnya, ya kita perlu terus mengasah dan menempa diri kita agar kita bisa menjangkau ya melalui pendalaman dan juga perluasan ilmu kita sehingga Al-Quran dan Sunnah benar-benar menjadi pedoman dan kompas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ciri daripada Islam berkemajuan adalah ihya al-ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Dalam arti kita dituntut untuk bersikap positif terhadap perubahan, terbuka terhadap pembaharuan ataupun pikiran-pikiran ataupun ide-ide, gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif, ya, yang ditawarkan untuk menjadi solusi dari setiap persoalan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ihya atau tanmiyat al-wasatiyah, mengembangkan nilai-nilai kemoderatan ataupun pertengahan. Ya, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertengahan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wasatiyah. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Di umat yang pertengahan yang bisa menyeimbangkan antara ya dua kutub yang berseberangan atau kutub yang berhadap-hadapan secara diametral. Ya, baik itu dalam urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, ataupun urusan yang bersifat profan, ya, kemudian urusan yang sifatnya jasmani dan ruhani, kemudian juga yang berkaitan dengan ya hal-hal yang sifatnya tekstual, kontekstual dan seterusnya. Nah, ini kita harus berada di dalam konteks ini adalah sebagai pertengahan. Kemudian yang terakhir, Islam berkemajuan mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan nilai-nilai yang rahmat atau yang menjadi rahmatan lil alamin, ya, jadi rahmat bagi semesta alam. Artinya Islam diturunkan untuk datang menjadi solusi, ya, bukan untuk menambah masalah atau mendatangkan masalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks kita memaknai kemerdekaan ini, mari kita ikhtiarkan ya segala potensi yang kita miliki, ya termasuk kemampuan berliterasi tadi dengan membaca dan menulis, kemudian menuangkannya dalam gagasan dan opini publik yang berarti dan bermanfaat, yang bisa merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Maka disinilah kita pentingnya untuk terus-menerus memperkaya ya, hazanah ilmu pengetahuan kita dan juga eh, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia ini sekarang sudah masuk ke usia 80 tahun. Nah, Indonesia berharap ya bangsa kita dan negara kita ini berharap menjadi negara yang bersatu berdaulat, ya rakyatnya sejahtera dan Indonesianya maju. Nah, artinya cita-cita dan harapan ini ya harus kita jadikan ya sebagai motivasi. Ya harus kita jadikan sebagai sarana kita untuk memperbaiki diri kita dalam konteks individu, secara pribadi, keluarga, ya maupun dalam kaitan masyarakat, kemudian juga dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Indonesia berkemajuan merupakan salah satu tawaran pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan. Bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat, sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan. Nah, inilah narasi besar dari Indonesia berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah ya eh, pada muktamar yang sebelumnya gitu ya, yaitu tentang adanya Indonesia berkemajuan atau tawaran pemikiran tentang Indonesia berkemajuan. Nah, apa yang menjadi nilai-nilai dan juga lingkungan strategis yang bisa mengantarkan kita untuk
mewujudkan Indonesia berkemajuan ini, yang pertama adalah agama sebagai sumber nilai kemajuan. Nah, bagaimanapun juga bangsa kita yang besar ini, yang kemudian kita hari ini sudah mencapai kemerdekaannya ataupun meraih kemerdekaannya sudah 80 tahun, ya, itu tidak akan mungkin terlepas dari nilai-nilai agama, ya, sebagai sumber nilai daripada kemajuan. Kita tahu bagaimana perjuangan, ya, para mujahid, ya, para pejuang, ya, para pendiri bangsa kita yang kita cintai ini, yang mana mereka terdiri dari para ulama, para kiai, ya, para tokoh organisasi Islam yang dengan luar biasa berjuang dengan segenap energi, tenaga, dan apa yang dimiliki, ya, bahkan mempertaruhkan nyawa, ya, dan juga apa yang mereka semua miliki ataupun punya, didasari oleh spirit ataupun semangat untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Maka apabila kita ingin menjadi bangsa dan negara yang maju, maka tidak boleh atau tidak ada cara ataupun jalan bagi kita kecuali kita harus kembali kepada nilai-nilai pokok dan nilai dasar yang murni daripada agama kita. Nah, salah satu kesyukuran kita tentunya, ya, dalam konteks ini, dasar negara kita salah satunya dalam Pancasila. Ya, pada sila pertama dinyatakan bahwa negara kita yang kita cintai ini adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam kaitan ini, ya, agama adalah sebagai sumber nilai. Ya, segala hal yang berkaitan dengan regulasi produk perundang-undangan yang dihasilkan itu tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka apabila kita semakin baik dalam menjalankan agama kita sebagai dalam hal ini kita sebagai seorang muslim katakanlah, maka akan semakin dekat kita untuk bisa meraih kemajuan. Sebaliknya apabila kita semakin jauh dari nilai agama, maka secara otomatis juga kita akan semakin jauh dari mewujudkan nilai-nilai kemajuan dalam kehidupan. Maka disinilah pentingnya kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas agama kita, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan bahwa apabila suatu bangsa, satu kaum, satu umat, satu masyarakat, suatu penduduk negeri itu mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan yang ada di langit maupun pintu-pintu keberkahan yang ada di bumi. Nah, sudah sejauh mana, ya, nilai agama yang kita yakini ini menjadi sebuah sumber nilai, ya, untuk memajukan kehidupan kita di dunia ini, maka jawabannya itu ada pada diri kita dan bangsa kita yang kita cintai ini. Yang kedua adalah pendidikan yang mencerahkan. Pendidikan yang mencerahkan dalam arti pendidikan yang menjadikan kita semakin cerdas secara spiritual, intelektual, maupun moral. Ya, karena dalam satu kritik yang dilakukan ataupun disampaikan oleh seorang cendekiawan Muslim, sampai hari ini pendidikan yang dilaksanakan ataupun yang terjadi ataupun yang diselenggarakan, ya, di negara kita yang kita cintai ini masih sangat terbelenggu dengan nilai-nilai pragmatisme, ya, dan masih sangat jauh juga untuk menjadikan, ya, pendidikan ini sebagai sarana untuk mencerahkan, ya, dan juga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan unggul di tengah-tengah kehidupan. Maka ini menjadi satu bahan koreksi dan juga tentunya refleksi bagi kita terkait dengan pendidikan yang mencerahkan ini. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan profetik. Dalam artian kepemimpinan yang dilandaskan pada nilai-nilai kenabian. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik adalah jujur atau benar, amanah yang bertanggung jawab, ya. Fatonah atau tabligh itu adalah menyampaikan, artinya, ya, menaikkan atau melaksanakan tugasnya secara integratif, ya, atau berintegritas. Kemudian juga fatonah akhirnya dimiliki, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan, ya, kecerdasan secara spiritual, intelektual, moral maupun kecerdasan dalam kaitan dengan keahlian ataupun keterampilannya dalam kepemimpinannya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dan problem yang terjadi di masyarakat kita hari ini,
banyak pemimpin yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya kejujuran, ya nilai-nilai etika, akhlak dan moral. Sehingga banyak ya di antara mereka yang masih tersandung dengan masalah-masalah yang mendasar, baik itu yang terkait dengan manipulasi, kemudian korupsi dan lain sebagainya yang kita saksikan masih begitu marak di hari-hari ini. Kemudian yang keempat adalah institusi yang progresif dalam artian institusi lembaga yang dikelola dengan tata kelola yang benar, tata kelola yang baik, yang bisa melayani dan juga memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, umat, dan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah yang kelima keadaban publik, ya, yaitu dalam kaitan ini ya keadaban publik di sini ya harus ditunjukkan dengan adanya integritas ya dalam setiap institusi, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan hari ini pun kita dalam konteks sebagai warga masyarakat yang ada di Bogor dan sekitarnya ya, baik itu Bogor kota ataupun kota Bogor, kabupaten dan sebagainya, ya punya tanggung jawab yang sama ya untuk menjadikan kota yang kita cintai ini sebagai kota yang ya sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Sesuai dengan idealita ya yang kita inginkan. Ya, baik itu dalam kaitan masalah pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Nah, kita masih dihadapkan banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi, baik itu dalam kaitan dengan minimnya eh, katakanlah atau rendahnya masih masih banyak yang rendahnya tingkat pendidikan, kemudian akses pendidikan yang baik dan seterusnya, kemudian juga masalah kesehatan masih banyak yang belum bisa mendapatkan akses kesehatan dengan baik dan juga banyaknya pengangguran, PHK ya ataupun minimnya ataupun sempitnya lapangan ataupun lowongan pekerjaan ini juga menjadi PR-PR yang setiap hari kita dengar dan kita saksikan dalam keseharian kita di sekitaran Bogor. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama untuk membangun ya, Kota Bogor yang kita cintai ini secara khusus di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bogor kita memiliki tagline harmoni ya yang artinya kita harus bahu membahu ya guyup terpadu untuk membangun ya hal-hal yang baik, hal yang positif dalam kaitan kebaikan kita. Kemudian bersinergi ya sinergi dengan stakeholder baik itu secara internal dalam konteks keorganisasian maupun sinergi dengan semua stakeholder yang ada di Kota Bogor ini. Kemudian yang ketiga ada legacy, artinya kita harus bisa berpartisipasi dan berkontribusi ya untuk kebaikan dan apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, yang terakhir, mari kita ingat beberapa ayat Al-Quran yang mengantarkan kita untuk bisa merenung kembali tentang betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini, yaitu salah satunya adalah nikmat kemerdekaan yang sudah 80 tahun kita eh, dapatkan ya, atau kita raih. Di antaranya adalah Quran surah Al-Asr. Yang ini harus mengingatkan kita tentang momentum, ya momentum kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu tidak datang dua kali. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan, apa kita lakukan ya, dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah 80 tahun ini, itu menjadi bagian dari iman dan amal solih kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr," demi waktu asar atau demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya segenap manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat dan juga beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka yang senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Kemudian yang kedua, Quran surah Ibrahim ayat 7 yang mungkin kita semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sampai hari ini dan jangan sekali-kali kita mengingkari atau mengkufur nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Sebaliknya apabila kalian mengkufurinya, mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 ini tentang kebijaksanaan, kedewasaan dan kematangan kita sebagai seorang individu, sebagai kepala keluarga, sebagai warga masyarakat dan juga warga bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah usia 40 tahun, nah sekarang kita sudah 80 tahun, artinya sudah 2 kali lipat dari usia kematangan dan juga kemapanan ataupun kebijaksanaan dan kedewasaan. Di antara yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan yang kedua adalah terus-menerus beramal solih. Ya, bekerja, berkarya, berpartisipasi dan berkontribusi khususnya untuk agama kita yang kita cintai ini, untuk bangsa dan negara yang kita ada di dalamnya. Ya. Wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan memperbaiki generasi, memperbaiki keturunan. Anak cucu kita harus kita perbaiki ya melalui pendidikan yang terbaik yang akan mengantarkan mereka untuk kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah umat dan bangsanya. Kemudian adalah ini tubtu ilaik, kita banyak bertaubat ya, memohon ampun kepada Allah karena ternyata waktu kehidupan kita masih banyak yang kita lalaikan, yang kita sia-siakan. Maka kemari kita banyak beristighfar dan bertaubat. Ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku adalah menjadi bagian dari umat Islam. Artinya kita harus tunjukkan bahwa keislaman kita hari ini setelah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan 80 tahun itu akan lebih baik lagi. Ya menjadi sebagai seorang muslim yang benar-benar ya menghambakan dirinya kepada Allah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai al-khalifatu fil ardi, khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian yang terakhir tentunya kita teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan kepada kita tentang umat yang akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku ini ya mereka sudah terlalu larut jatuh kepada cinta dunia yang berlebihan, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Wa idza tarakat ummati alamru bil ma'ruf wan nahyi munkar mahiyat barakatul wahyi. Dan apabila umatku itu sudah tidak lagi peduli dalam kaitan penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan dihapuskannya lah keberkahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa idza tasabat ummati saqatat an a'inillah. Apabila umatku itu sudah saling mencela, mengejek dan juga merendahkan antara satu dan yang lain, maka akan jatuhlah ia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk bersatu, ya terpadu atau berpadu dalam konteks eh, memajukan ya Indonesia yang kita cintai ini dalam bingkai keragaman dan juga perbedaan yang ada, namun tetap optimis dan yakin dengan nilai-nilai dasar yang Allah berikan kepada kita dalam ajaran Islam, ya sehingga kita bisa menjadi umat yang bisa mengembalikan kejayaan Islam ini di tengah-tengah peradaban. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saja ini menjadi bagian dari bahan refleksi kita dan juga syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik dalam kaitan nikmat duniawi maupun juga nikmat agama yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allahu a'lam bishawab. Nasr minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, rabbil alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustadz Mejar yang telah memberikan tausiahnya kepada kami. Namun izinkanlah saya kembali
menyampaikan yang tadi disampaikan kurang lebihnya oleh Ustadz Mejar, yaitu di mana dalam tausiahnya yaitu beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah nikmat dan anugerah yang besar yang wajib